Yang terakhir wazhad wazuhdu fid dunya, yaitu zuhud di dalam perkara dunia. Kalau yang pertama tadi kita diam, kemudian tawakal, kemudian tawadu. Sudah ada Pak tiga-tiganya itu sebagai cerminan kita dicintai oleh Allah. Nggih. Karena kalau yang terakhir nih Pak, kayaknya kita nih sangat susah. Zuhud dalam perkara dunia itu kok sangat susah. Begini. Ini mohon maaf, saya cerita. Jangankan zuhud, mau menjalankan yang sudah standar saja kita itu susah. Contoh gini, sampean punya warisan dapat 300 juta, kemudian karena melebihi misalkan dianggaplah itu adalah uang yang lebih daripada 80 atau 86 gram emas, kemudian sampean pernah enggak ngeluarin zakatnya itu? Dapat harta 300 juta kepemilikan secara pribadi. Nah, nanti kalau kaidah zakatnya nanti saya ungkapkan saja. Ini misalkan saya punya uang segitu dengan cara warisan. Nah, nanti kalau waris enggak, tadi fikihnya saja. Sampean keluarkan enggak 2,5%-nya itu? Sebagai bentuk, takut orang tua saya dulu enggak sempat kemudian menzakati tempat tersebut, ya, tanah tersebut atau rumah tersebut. Sampean dapatnya itu alhamdulillah. Coba kalau ada orang yang negur, keluarin itu 2,5%. Innalillah. Kadang orang itu Pak, sesuatu yang nikmat dia mampu menerima, tapi aturan syariat tidak mau. Kalau warisan nggak punya saya, ya sudah. Rumah sampean sudah disakatin belum? Kalau di sini kan pasti Pak melewati dari 86 gram itu. Sudah disakatin belum rumahnya? Dulu saya belinya cuma sekian Pak. Iya, nanti zakatnya itu lebih jauh, cuma sekian. Dulu belinya saya 200 juta saja Pak. Iya, 200 juta. Kalau dikeluarin cuma berapa? 5 juta. Dari 200 juta ke 5 juta itu kan sangat jauh. Karena kalau yang terakhir ini Pak, berat kayaknya kita Pak, mau masuk berat. Zuhud di dalam perkara dunia. Kalau sampean punya makanan yang enak, terus ada tamunya, kira-kira makanan enak itu untuk sampean dan keluarga atau untuk tamunya? Yeah. Terus sifat geragas kita itu kan juga masih banyak. Kamu ngerti geragas? Geragas itu tidak ada sisanya. Semuanya itu pengen kemudian dipenuhi. Kita itu hampir sama geragasnya Pak. Saya sampean itu sama. Saya tidak jauh beda. Ciri-cirinya orang geragas itu Pak, kulkasnya banyak isinya Pak. Padahal tidak tahu mau bisa dimakan atau tidak. Saya beli semua yang ada itu Pak, yang sesuai sampean itu. Tapi apakah itu bisa kalian makan semua? Tidak. Kadang nanti sampai habis itu tidak bisa sampai mengering di dalam kulkas, tidak bisa dimakan. Maka pelajaran zuhud itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman yang terkenal sangat kaya. Itu beliau itu kalau jamu orang itu Pak, apa yang nggak akan dijamu Pak? Yang ada yang enak-enak itu dikeluarkan semua. Tapi beliau tidak pernah makan dengan roti kering, kecuali dengan roti kering. Semua yang ada dikeluarkan ihtiroman liduyuf. Diberikan semuanya. Kalau ada makanan yang enak di dalam rumah dikeluarkan semua, diberikan sebagai ungkapan penghormatan kepada tamu. Tapi Nabi Sulaiman itu makannya cuma dengan roti kering. Lebih ekstrim lagi kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarganya. Masya bi'alu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yaumaini mutatabi'aini bi khubzi sa'ir. Tidak pernah kenyang keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 2 hari berturut-turut dengan roti kering khubzi sa'ir. Tidak pernah. Kalau kita mau kering, mau basah, mau yang ini, es krim misuan. Mixui sekarang ini ngantri Pak, mau ngantri sampai enggak.
ngantri panjangnya ditungguin, beli banyak itu rasanya, varian rasanya dibeli semua. Nyampe rumah kulkasnya penuh, bingung yang mau dikeluarin yang mana nih yang harus disortir nih. Untuk naruh itu makanan tuh. Akhirnya yang dikeluarin dibuang, masuklah itu yang baru mixui. Nanti beli apa lagi jajanan lebaran keluar itu mixui karena tidak habis. Dibuang. Jadi jajanan lebaran ada orang tapi setiap orang datang sudah dari sebelah tidak ada yang makan, sampean juga tidak dimakan. Akhirnya sak kulkasnya rusak. Kenapa? Karena banyak kotoran di dalam. Jadi bahasanya itu tidak berfungsi dengan baik. Kita itu banyak di situ. Kalau izhad fid dunya berat kita. Oh contoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh tidak kenyang anak kita. Wah mikir sampean. Istrinya sampean mungkin sampean pengen didik seperti itu. Oh anak sampean kok kayak nggak sayang, punya anak satu aja. Kalau sudah punya anak dua, Pak, baru punya anak dua. Kalau sudah banyak, kalau sudah banyak, terus kayak gitu. Banyak kita terdorong motivasi tentang dunia. Maka izhad fid dunya paling tidak kemudian kita menggunakan apa yang ada di antara kita, tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan harus menjadikan kita wali. Wali itu. Zaman cerita terakhir. Di Ramadan itu sampean berpuasa melawan hawa nafsu, berjihad. Kemudian malamnya beribadah. Maka itu gambarannya adalah Sam'un al-Ghazi. Orang yang berlomba-lomba sampai qiyamul lail di 10 malam terakhir itu pengen Lailatul Qadar, yang itu berangkat dari cerita tersebut. Kalau sampean bisa saja melakukan sesuatu yang ada di Ramadan, insya Allah jadi wali. Siangnya berpuasa, kemudian berjuang di jalan Allah, malamnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jauh, mohon maaf, sama saya dengan sampean itu insya Allah tidak jauh beda, paling bedanya sedikit. Contohnya gini Pak, sholat isyanya insya Allah sama-sama sholat isya. Lomba-lomba di Ramadan itu hanya di Ramadan. Buktinya setelah Ramadan jangankan mikir yang lain, mikir witir 1 rakaat saja itu tidak sanggup. Padahal itu kita dianjurkan. Kalau tidak sanggup paling tidak 1 rakaat. Kalau takut tidak bangun habis sholat isya, suruh tutup dengan 1 rakaat. Tapi nanti Pak, setelah bulan Syawal hilang, tidak ada witirnya tidak ada. Apa gitu? Witirnya tidak ada. Maka hati-hati. Pendidikan Ramadan harus ada bekas di antara kita, terutama tentang perkara-perkara yang baik. Jangan sampai kemudian setelah Ramadan hilang semua apa yang ada di Ramadan. Kalau bisa witirnya tetap 3, paling tidak tetap 3. Kalau tidak mampu sudah tidak apa-apa, 1 saja tidak apa-apa. Gitu. Kalau bisa kita seperti Ramadan, insya Allah sama dengan Sam'un al-Ghazi di luar Ramadan. Nah, mungkin itu sebagai pengingat kepada kita, mumpung kita berada di akhir-akhir daripada bulan Ramadan, mari senantiasa kita melakukan pendekatan diri kepada Allah dan senantiasa kemudian menggunakan apa yang diberikan oleh Allah aunan billah, yaitu dengan cara menjadi syarat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.